Shalom semuanya. Mari kita baca Keluaran pasal 5 mulai ayat 1. Mulai 1 kita baca. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku dari padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus mendengarkan firman-Nya untuk memberikan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Lalu kata mereka, "Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit, sampar atau pedang." Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melarikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu." Lagi kata Firaun, "Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya?" Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengarah-pengarah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, "Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang. Bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, 'Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami.' Pekerjaan orang-orang ini harus diperbuat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan pekerjaan dusta." Maka para pengarah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, "Beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatnya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang." Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengarah-pengarah itu mendesak mereka dengan berkata, "Selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti juga waktu ada jerami." Lalu pengarah-pengarah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat, sambil berkata, "Mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin?" Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. "Mengapakah tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini, tetapi walaupun begitu kami diperintahkan, buatlah batu bata, dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli. Padahal rakyat tuankulah yang bersalah." Tetapi ia berkata, "Pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, 'Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan.' Jadi sekarang pergilah bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan." Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, "Kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari." Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, "Kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan
menghukumkan kamu karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan. Katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Sampai 23 kita baca. Pada saat kita membaca Alkitab, kita dapat membagikan firman hati Tuhan dan hati kita manusia. Kalau kita memperhatikan kasih Tuhan dan anugerah kepada kita ini, indah sekali. Setelah saya menemukan firman Tuhan dan menerima pengampunan dosa, itu hal yang bagus sekali. Saya merasa senang sekali. Dan saya memutuskan bahwa aku mempersembahkan kehidupanku kepada Tuhan. Dulu saya tidak sama sekali berpikir bahwa aku bisa melayani Tuhan sebagai pendeta atau pekerja-pekerja yang besar. Tetapi setelah saya mendapat pengampunan dosa dalam kesusahan karena dosa dan kejahatan ini, saya kira bahwa aku harus mempersembahkan kehidupanku untuk Injil Yesus Kristus. Kalau saya berpikir ulang, apa yang saya bisa hidup untuk diri sendiri? Memang di dalam kehidupan kita menemukan banyak permasalahan, tetapi kemampuan kita masih kurang untuk menyelesaikan semua segalanya. Dan kalau saya bekerja untuk diri sendiri, itu tidak bisa membandingkan kepada pekerjaan Tuhan untuk saya. Jika Tuhan menangani kehidupanku, apa saja yang permasalahan saya menghadapi itu tidak akan masalah. Dan apa yang sangat sederhana kita memahami adalah, kalau saya hidup untuk Tuhan, pasti Tuhan akan menanggung jawab untuk kehidupanku. Jadi saya mempersembahkan kehidupan kepada Tuhan. Tetapi itu tidak berarti aku sempurna kepada semua segalanya. Kadang saya berbuat masalah, ada kekurangan. Kadang saya tergeser dalam keinginan daging. Tetapi dalam hatiku ada sebuah hati yang tetap berada di dalam hatiku, adalah kehidupanku ini milik Tuhan. Pada saat saya memutuskan sesuatu, selalu harus menimbangkan dulu apakah ini buat untuk saya sendiri atau Tuhan. Setelah itu saya melakukan semuanya. Setelah itu makin banyak waktunya sudah berlalu, aku sudah menjadi ketua. Dan banyak teman dari saya sudah meninggal dunia. Kadang saya balik kehidupanku, kalau kehidupan aku yang masa ini, dan anak laki-laki, anak perempuan, dan anak istri, dan istri aku sendiri, saya dapat melihat Tuhan selalu membantu mereka juga. Walaupun saya tidak berusaha untuk kehidupan diriku sendiri, tetapi pikiran aku sendiri untuk masa depan dan pikiran Tuhan untuk saya masa depan itu tidak sama sekali bisa membandingkan, ya kan? Biasanya saya mengelilingi dunia, tapi oleh karena virus corona, tahun ini saya hanya kunjung ke South Amerika Selatan untuk pimpin seminar 4 negara dan juga pimpin seminar di New York selama 2 minggu. Selain itu, saya tidak pernah ke luar negeri. Setelah saya tidak ke luar negeri, saya merasa. Jadi saudara-saudara di gereja kami berkata, Pak Pendeta, dulu kalau Anda terlalu merasa capek, sering duduk dan berkhotbah, tapi akhir-akhir ini Anda tidak sama sekali duduk untuk berkhotbah. Oh, itu benar sekali. Saya merasa syukur juga.
Dan selain ini, ada juga beberapa kata yang simple. Dan juga banyak hal yang Tuhan pimpin saya, itu yang kebahagiaan bagiku. Aku tidak sama sekali khawatir untuk urusan saya sendiri, karena Tuhan adalah yang memimpin yang baik. Apa yang saya melakukan adalah hidup untuk Injil Tuhan dan menyaksikan Injil Yesus. Dan hidup untuk jemaat-jemaat saudara-saudari, itu saja. Dan itu adalah bagus sekali. Kemarin, saya kunjung rumahnya, duta besar dari Fiji. Kata duta besar meminta kepada saya, tolong datang untuk memimpin persekutuan pembelajaran Alkitab setiap hari Sabtu. Saya absen beberapa minggu, tapi kemarin saya datang dan minum dan memulai persekutuan pembelajaran Alkitab. Itu bagus sekali. Saya senang sekali dan syukur bagi Tuhan yang mengizinkan hal ini terjadi. Jadi kitab Keluaran ini artinya orang-orang Ibrani, mereka keluar dari Mesir, itu dicatat di dalam kitab Keluaran. Kenapa? Bagaimana mereka masuk ke dalam Mesir? Oleh karena Yusuf, kan? Jadi kakak-kakak dari Yusuf jual Yusuf. Nah, setelah itu Yusuf terjual kepada Mesir dan dia menjadi perbudakan, kepada rumahnya Potifar. Kalau Yusuf dia pikir bahwa aku ini adalah orang Tuhan, kenapa Tuhan izinkan hal ini? Mungkin dia berpikir begitu. Dan mungkin di antara kalian juga ada beberapa yang berpikir, aku ini percaya kepada Tuhan, kenapa bencana ini datang kepadaku? Kalau Anda sungguh percaya kepada Tuhan, jangan takut kepada apa-apa. Pasti di situ ada rencana Tuhan. Jadi Yusuf ditipu oleh istri Potifar, lalu dia dipenjarahi. Lalu dia dipenjarahi. Di sana dia bertemu dua orang pegawai kerajaan, satu juru minuman dan juru roti. Satu ketika mereka berdua bermimpi dan khawatir, dan Yusuf mengartikannya itu. Dan sesuai dengan pengertian itu, juru minuman mengembalikan jabatannya dan juru roti digantung kepalanya dan mati. Dan setelah itu 2 tahun berlalu. Juru minuman dia lupa tentang Yusuf karena dia senang kehidupannya setelah keluar dari Mesir. Setelah 2 tahun kemudian, Firaun yang raja itu bermimpi bahwa tentang 2 sapi yang kurus memakan 2 sapi yang gemuk, dan juga ketujuh gandum yang kurus memakan gandum yang berlemak dan besar. Jadi di dalam mimpi ini pasti akan ada arti, tetapi tidak ada yang bisa mengartikan itu. Dan pas waktu itunya, juru minuman mengingat kembali tentang Yusuf. Jadi Yusuf kembali keluar dari Mesir dan mengartikan tentang arti mimpi Firaun. Dan katanya 7 ekor sapi yang gemuk adalah kelimpahan, dan 7 ekor sapi yang kurus berarti kelaparan. Setelah 7 tahun kelimpahan yang besar, akan datang ke 7 tahun kelaparan yang hebat itu. Jadi sang raja Firaun tolong mengangkat pegawai yang hikmat dan simpan-simpan baik untuk gandum yang hasil dengan baik-baik di gudang. Kalau begitu, setelah 7 tahun kemudian, 7 tahun kelaparan datang, masyarakat tidak akan mati lapar. Jadi Firaun terkaget, langsung mengangkat Yusuf menjadi penguasa dan memberi semua hak untuk
menguasai seluruh negara Mesir dan dia berkata sendiri, aku hanya mahkota, ini adalah tinggi daripadamu. Kalau kita membelajar tentang cerita-cerita yang itu, kadang di dalam kehidupan kekristenan ini, kadang ada penganiayaan dan kesulitan dan permasalahan. Tapi kita tidak perlu takut, karena Tuhan akan memperbarui itu menjadi baik. Setelah itu, Yusuf menjadi penguasa, lalu dia memanggil sekeluarga di Mesir dan tinggal di sana. Lalu zamannya keluar baru memulai. Waktu zamannya Yusuf, semua raja dan orang-orang di situ sudah meninggal dunia. Lalu kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Satu ketika, apa yang berpikiran masuk ke dalam Firaun adalah, orang-orang Israel mereka melahirkan anak banyak sekali. Mereka lebih sehat dari orang-orang Mesir. Mereka kuat. Jadi mereka selalu bekerja membuat batu bata dan yang lain-lain, tapi masih melahirkan banyak anak. Ini satu pikiran masuk ke dalam hati Firaun. Kalau begitu, akan datang waktunya, mereka akan menjadi banyak sekali. Jadi dilihat orang-orang raja dari Mesir, orang-orang Ibrani, mereka banyak yang hamil dan melahirkan anak dengan sehat dan kuat. Jadi dia suruh kepada bidan-bidan yang ada di Mesir, kalau mereka melahirkan anak laki-laki, membunuh dia. Tapi bidan-bidan itu tidak membunuh. Dan Firaun bertanya, kenapa kamu tidak membunuh mereka? Kata dia, bidan itu, sebab perempuan Ibrani kuat daripada Mesir, jadi melahirkan sebelum aku datang. Jadi Firaun berfikir, dan pikiran itu membuat Firaun untuk memerintahkan, kalau melahirkan anak laki-laki, lemparlah segala anak laki-laki di Sungai Nil. Nah, di sini juga ada banyak ibu-ibu sudah melahirkan anak kan? Ya, perintahkan apa? Lemparkan anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam Sungai Nil. Apakah hal ini bisa terjadi kepada kehidupan kita? Bagaimana ini? Ada yang prajurit datang dan mencari anak yang baru dilahirkan ini. Di sini ada anak dilahirkan kan? Dan mengambil anak keluar dan mengeluarkan orang tuanya dan lalu lemparkan bayi itu ke Sungai Nil. Jadi ibu masuk ke dalam Sungai Nil, tapi tidak ada yang tahan, tidak boleh begitu. Inilah keadaan mereka sekarang, waktu itu. Jadi semua orang-orang Ibrani hilang anaknya dan menangis sedih sekali. Siapakah yang menghibur hati mereka, ya kan? Jadi sekarang ini adalah pemula bagaimana Tuhan menyelamatkan, mengeluarkan orang Israel dari Mesir. Jadi Musa datang kepada Firaun dan berkata, izinkanlah kami pergi ke padang gurun 3 hari berjarak jauh untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Katanya Firaun, apa maksudmu? Apa? Mempersembahkan kepada Tuhan Allah? Ya, jangan memberikan jerami kepadamu, tapi suruh mereka buat batu bara seterusnya seperti yang kemarin. Jadi mereka tanya, apakah kita tidak dapat jerami? Dan perintah raja adalah jangan memberi jerami, tapi buat batu bara seperti yang kemarin. Akhirnya mereka mengambil potongan-potongan yang jerami sedikit dan membuat batu bata, jadi tidak bisa menghasilkan sejumlah sebelumnya. Jadi pengarah-pengarah atau mandur memukul mereka untuk membuat banyak. Akhirnya mereka, orang-orang Israel Ibrani, datang kepada Firaun. Ya, kamu pemalas. Oleh karena itu kamu berkata apa? Mau pergi untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Jadi sekarang kamu tidak akan terima jerami, tetapi buat batu bata seperti biasa.
Jadi, mereka merasa susah sekali. Bagaimana kita mencari yang pengganti untuk membuat batu bata? Kenapa Musa datang mengatakan hal ini terjadi? Jadi mereka semua menghadapi permasalahan yang sama, tapi kepada yang percaya Tuhan dan kepada yang tidak adalah jauh berbeda. Saudara, kalau ada seorang kena kanker, awalnya kematian masuk ke dalam pikiran hatinya. Sering saya membaca beberapa buku tentang kanker dan juga beberapa saudara-saudari yang kena kanker di dalam gerejaku ini. Dan selalu saya berkata, dan mereka selalu berkata kepadaku bahwa sel kanker selalu terjadi di dalam tubuh kita, tetapi sel imunisasi telah berada di dalam hati kita, jadi kalahkan sel kanker ini. Oleh karena itu, memang di dalam tubuhku juga ada sel kanker, tetapi sistem imunisasi sudah mengalahkan semuanya sel-sel kanker, jadi aku tidak kena sel kanker. Tetapi terkadang yang pertimbangan status tubuhnya tidak begitu baik, jadi imunisasi kalah dari sel kanker, jadi kena kanker. Tetapi kalau kamu menjadi sehat, pulihkan imunisasi, akan kalahkan sel kanker. Jadi saya berkata, amankan hatimu, tidur banyak, makan banyak. Tapi mereka tidak mengikuti saya, mereka takut sekali karena kanker. Beberapa yang kena kanker yang sama, tetapi beberapa yang dirasuk ketakutan dan mempunyai iman kepada Tuhan, itu jauh berbeda. Kalau mereka mempunyai iman bagi Tuhan, pasti Tuhan membantu dan menolong kita. Itu adalah yang heran sekali. Satu ketika, Yohan Choi ditusuk oleh kalajengking dan sedang dia mati. Aku tidak melakukan apa yang lain kepada dia, tapi menanam harapan kepadanya. Kamu Yohan ditusuk kalajengking Afrika dan sedang mati kamu. Tadi pagi saya membaca kitab, untuk kamu mengalahkan racun kalajengking harus mendapat kekuatan yang besar. Pagi hari ini saya membaca kitab di Yesaya 40 ayat 31. Ini berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Yohan ke-66 kitab suci ini adalah firman Tuhan. Tuhan tidak sama sekali berbohong. Menanti-nantikan Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan baru sesuai dengan janjinya. Kalau Tuhan tidak akan memberikan kekuatan bagimu, Tuhan menjadi pembohong. Pasti Tuhan akan memberikan kekuatan. Kalau kamu menerima kekuatan dari Tuhan, racun kalajengking bukan apa-apa. Selama 15 menit, saya berkata kepada Choi Yohan. Jadi, pada waktu itu, Choi Yohan sedang menuju mati karena ditusuk kalajengking Afrika. Sekali jantungnya berhenti. Setelah itu, dokter massage jantungnya, jadi dia hidup kembali. Tapi mereka sudah berputus asa untuk mengobati dia. Dia merasa susah, dadanya, lalu ingin mati juga. Waktu itu dia berpikir bahwa pada saat dia pergi ke Liberia di Afrika, ayah mengantar ke bandara dan memeluk dia. Dan kiranya dia, untuk terakhir kali dia ingin dipeluk oleh ayahnya. Itulah pikiran yang dia punya. Waktu itu saya telepon kepadanya. Dari kota Seoul ini sampai ke Liberia butuh 18 jam penerbangan. Memang tidak ada yang penerbangan langsung, jadi harus ganti 1-2 tempat, jadi butuh 18 jam lebih. Kalau saya kasih obat untuk dokter antar kepadanya, pasti dia akan mati sebelum tiba. Dan dokter pun tidak bisa datang pas waktunya. Jadi saya telepon kepadanya, dan misionari di situ berkata,
Dan saya minta aku telepon kepadanya. Jadi dia ganti telepon kepada Choi Yohan. Dan Choi Yohan angkat telepon. Choi Yohan, kamu bisa dengar suaraku? Oh iya Pak Pendeta, saya bisa dengar, katanya. Ternyata kamu ditusuk kala jengking Afrika, kamu sedang mati. Katanya mungkin 2-3 jam lagi kamu tidak bisa hidup. Tapi kamu harus mendengarkan kataku. Pagi hari ini saya membaca kitab Yesaya 40 ayat 31. Di sana kata Tuhan adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Yohan, semua kitab suci ke-66 kitab ini semuanya firman Tuhan. Tuhan tidak sama sekali berbohong. Kalau kamu menanti-nantikan Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan baru. Kamu butuh kekuatan ini. Pada saat kamu menantikan Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan baru. Tuhan tidak pernah berbohong. Bagaimanapun kehidupanmu sampai sekarang, pikiranmu apa, perbuatanmu apa, itu tidak masalah. Tinggal kamu menantikan kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Dan kalau kamu menanti-nantikan Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan kekuatan baru. Itulah kamu akan mengeluarkan racun kalajengking. Selama 15 menit, saya berhopa kepadanya dan putus telepon. Yohan, bangun segera ya. Gitu. Dan lalu saya telepon ke Dallas, Amerika. Halo, selamat siang, pendeta di Dallas. Ternyata Choi Yohan ditusuk kalajengking. Mari kita berdoa bersama-sama dan suruh kepada jemaat minta doa dan telepon kepada ayahnya Yohan dan kabari hal ini. Mari kita berdoa lagi. Jadi kita semua berdoa. Jadi di dalam keadaan kematian Yohan berada, lalu dia berpikir, ya kalau saya menantikan Tuhan, dia akan memberikan kekuatan baru. Karena dia tidak sama sekali punya cara dan jalan lain kan. Lalu dia menanti-nantikan kepada Tuhan. Dengan itu dia tertidur. Ya, Tuhan sungguh memberikan kekuatan kepada Yohan. Ada yang seorang yang suster yang menjaga di ruangan rumah sakit. Ya, kemungkinan yang anak muda yang datang kemarin dia akan mati. Jadi dia datang di ruangannya, katanya pressure darah, tekanan darah menjadi makin naik. Dia terkaget dan lari kepada dokter. Mujizat terjadi. Tekanan darah anak ini makin naik. Lalu Yohan berkata bahwa dikabari bahwa temperatur badannya sekitar 17 derajat Celcius dan tekanan darah turun sampai 20. Sekitar orang mati, tapi lalu tekanan darah menjadi makin naik. Itu heran sekali. Ya, Tuhan telah memutuskan bahwa mengeluarkan orang Ibrani dari Mesir. Tapi Firaun, rajanya, tidak izinkan dan tidak lagi memberikan jerami. Akhirnya mereka tidak bisa membuat batu bata seperti dulunya. Jadi mereka dipukul dari mandur-mandur. Kenapa tidak mencukupi buat batu bata? Jadi mereka berkata kepada Firaun bahwa kata Firaun adalah kamu pemalas. Karena itu kami ingin mempersembahkan kepada Tuhan. Ya, buatlah batu bata dulu. Aku tidak akan memberi jerami kepadamu. Kiranya mereka, kami hidup dengan baik-baik, tapi kenapa Musa tiba-tiba datang berkata hal ini? Jadi kita terpukul. Kita masih belum keluar dari Mesir ini. Kenapa hal ini terjadi? Jadi mereka merasa susah. Sayang adalah
Dalam hati mereka tidak sama sekali kepercayaan kepada Tuhan. Kalau kita berpikir lagi, ya Tuhan sudah berjanji akan mengeluarkan kita dari sini kan. Kalau gitu dia akan selamatkan kita. Kalau kita dipukul atau dianiayai, enggak apa-apa, pasti Tuhan akan selamatkan kita. Setelah istriku melahirkan anak kami telah diambil dan dilemparkan Sungai Nil. Istriku sudah menjadi seperti orang gila. Kita sekarang bisa lepas di sini. Kita bisa bebaskan di sini. Ya, walaupun Firaun memukul kita, apakah dia bisa tahan kita? Tidak bisa, karena Tuhan yang menjaga, menolong kita. Kita akan merdeka, kita akan sempurna. Mungkin kita dipukul, kiranya pijat aja ya. Ya, ini terakhir kali saja. Kami akan keluar dari sini. Tapi apa yang sayang adalah mereka tidak sama sekali hati seperti ini. Mereka melihat janji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, tapi hati Tuhan tidak sama sekali ada di dalam hati mereka. Hanya penganiayaan kecil itu. Sebenarnya betapa susah mereka berada di dalam Mesir. Jadi pada perempuan diambil bayinya dan dilemparkan di Sungai Nil. Berapa susah ini? Dan siapakah yang bisa mengenal kesusahan, kesedihan hari itu? Tapi setelah mereka kata, ya sayang, kita berada di dalam kesusahan, tapi ini akan berakhir. Kalau kita keluar dari Mesir, kita akan dapat 10 anak. Kita akan hidup berbahagia. Kita akan segera keluar dari Mesir ini. Kalau mereka mempunyai hati seperti ini, betapa senangnya kepada hati Tuhan kan? Betapa kegembiraan kepada Tuhan. Ya memang dipukul beberapa kali, ya udah nggak apa-apa. Aku dianiayai, sudah nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Semuanya tidak akan menjadi masalah. Dan mendapat anak itu betapa sukacita kan? Tapi setiap kali melahirkan anak seharusnya takut dan selalu menghadapkan melahirkan anak perempuan. Tapi kalau ditemukan anak laki-laki, waduh, anak ini akan dibunuh. Di mana aku akan sembunyikan anak ini? Bagaimana aku selamatkan anak ini? Ya, mereka berada di dalam kesusahan-kesusahan sedemikian. Tapi Tuhan berkata akan menyelamatkan kami dari Mesir ini. Mereka pasti senang kan? Tapi apa yang sayang adalah kalau hati Tuhan maju, kita lebih baik mengikuti dia. Iya, ya kan? Tetapi kalau orang-orang dipukul 1-2 kali dalam pembuatan batu bata, ya itu bukan apa-apa. Dan mereka dapat berpikir apa? Ya, Firaun tidak akan kalahkan Allah. Allah akan kalahkan dia. Kenapa dia menolak Allah? Pasti dia akan dibunuh oleh Tuhan. Pasti Tuhan akan mengembalikan ini pada saat kita keluar dari Ibrani ini. Tuhan akan membunuh semua anak sulung dari tanah Mesir. Ya, inilah kali untuk kalian. Anakmu akan mati. Tapi mereka tidak punya hati seperti ini. Dan lalu mereka tenggelam di dalam permasalahan yang kecil kepada orang-orang Kristen. Seperti yang mereka bangun dari tidur, kita harus keluar dari permasalahan dan memandang kepada Tuhan. Kita tidak boleh berada di dalam kesulitan dan permasalahan, tetapi keluar dari sini dan memandang Tuhan. Ya, Tuhan berada di dalam aku. Bagaimana Tuhan melepaskan aku di sini? Bagaimana Tuhan akan memberikan kegembiraan bagiku? Berkat apa Tuhan akan memberikan kepadaku? Ya, pasti Tuhan akan memberikan tanah yang penuh dengan susu dan madu. Jadi kita harus mempunyai harapan yang besar kan?
Tetapi iblis mencurahkan kegelapan di dalam kehidupan-kehidupan. Jadi kita dipres oleh kegelapan itu. Dan kita merasa takut lagi karena kesulitannya akan datang. Biar dia memberikan kegelapan, ketakutan karena takut akan hilang kerja, untuk sakit, penyakit, apa yang lain-lain seterusnya. Ya, kalau kita kena kesulitan, pasti Tuhan akan kerja untuk aku. Orang Kristen harus mempunyai hati seperti ini. Tapi orang Kristen tidak begitu. Walaupun bagaimanapun mereka merasa susah. Tetapi tidak ada yang bisa keluarkan Tuhan dari hatiku, kan? Walaupun aku merasa susah, aku hidup untuk Tuhan, memberitakan Tuhan. Siapakah yang memutuskan aku? Putuskan aku dari Tuhan. Jadi Roma pasal 8 berkata juga, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tapi banyak orang-orang Kristen saat ini, kalau mereka kena kanker, mereka tidak berpikir aku akan kalahkan kanker, tapi mereka berpikir tentang kematian dulu. Aku ingin mati setelah anak-anakku, setelah mereka menikah. Aku ingin hidup melebihinya. Kiranya mereka semua penuh dengan pikiran-pikiran kematian. Pada saat aku kalahkan kanker, Tuhan akan bekerja. Pada saat Tuhan memberi kekuatan untuk mengalahkan kanker ini, aku akan bersaksi di mana-mana. Seharusnya kita berpikir begitu, ya kan? Saudari Kim Yunok sering berbicara melalui internet. Setelah saya bangun mengerjakan sesuatu, akan menjadi jam 4:30. Kadang saya bertelepon kepadanya. Satu ketika, saudara Kim Yunok kirim surel kepadaku. Katanya dia bertemu seorang perempuan namanya Jane. Bapak Pendeta, bisakah Anda memberitakan khotbah kepadanya? Baik. Jadi besok pagi 4:30 kita ketemu. Jadi kita telepon dan melalui online Zoom saya berkhotbah kepada ibu namanya Jane. Karena saya tidak bisa berbahasa Inggris, jadi saudari Kim Yunok dia menerjemahkan. Jadi itu indah sekali. Jadi setiap saat ibu itu mendengarkan firman, dia menjadi berubah. Tuhan memberikan harapan kepadanya. Siapakah aku? Aku ini adalah hamba Tuhan. Aku menanam harapan Tuhan kepada orang itu. Semakin Tuhan menjadi besar dalam hati orang, ya, hati mereka tetap mengurangi berbeban kekhawatiran tentang dosa, kejahatan, dan penyakit-penyakit. Lalu, di dalam hatinya, bagian tentang Tuhan menjadi makin besar, dan bagian untuk kekhawatiran untuk penyakit menjadi makin kurang. Lalu mereka berkata, Pak Pendeta terima kasih. Dan lalu saudari Kim Yunok juga memberi saksi bagaimana dia bisa sembuh dari kanker. Lalu ingatan-ingatan indah itu dikembali-kembali, dan ibu itu menerima, Jane itu menerima iman sesuai dengan saudari Kim Yunok mempunyai. Memang itu tidak sering saya telepon kepadanya, tetapi sekali seminggu atau 2 kali per bulan saya telepon kepadanya. Tuhan Yesus tetap bekerja di dalam perkataan-perkataan kami, dan Tuhan memulai bekerja di dalam hati ibu namanya Jane. Apakah ini butuh uang? Ini susah? Ya, cuma 20-30 menit saja. Tapi saya dapat melihat satu orang jiwanya telah bangkit dan hidup kembali. Inilah kita yang melayani Tuhan yang hebat ini.
Janganlah kalian menemukan permasalahan, menganggap itu permasalahan dirimu sendiri. Karena Tuhan kita menjadi satu, jadi permasalahan kita akan menjadi permasalahan Tuhan. Kita menjadi orang Tuhan. Tuhan tidak sama sekali menjadi terdiam. Kalau dia meninggalkan kita, membiarkan kita merasa susah, dia bukan menjadi Allah kita. Inilah iman yang kita harus punya. Ini adalah yang heran sekali. Selama waktunya berlalu ini, orang-orang Ibrani, semakin waktunya berlalu, orang-orang yang mengenal Yusuf sudah meninggal. Dan zamannya Yusuf sudah berlalu, orang-orang baru dilahirkan. Waktu itu, raja-raja, mereka sudah tahu Yusuf, tetapi untuk menjaga negaranya, jadi mereka menganggap orang-orang Ibrani menjadi budak mereka. Memang itu tidak susah, Ibrani memasukkan pikiran itu kepada orang. Dan jadi kita tidak boleh mengikut semua pikiran yang ada di dalam pikiran hati kita. Sering saudari-saudari datang dan bertanya. Yang pertama adalah, saya sering bertanya kepadanya, apakah Anda bisa membagikan suamimu dan laki-laki yang lain? Kalau tidak, iya. Ini bukan perempuan yang baik kan? Pasti katanya, aku bisa membagikan. Ya, itu saja. Kita harus membagikan suara Tuhan dan suara iblis. Tuhan Yesus adalah suami roh kita. Kalau kita membagikan ini tadi suara yang lain, kehidupan rohani menjadi gampang sekali. Karena itu, suaranya enggak terang. Kadang suaranya terputus-putus. Mungkin jaringannya tidak baik. Kalau dengan intonasi, dengan cara berbicara, ini sudah baik, sudah benar suara suamiku. Atau tidak, atau yang kiranya berbohong, pura-pura seperti suamiku. Ini gampang dibagikan kan? Tidak boleh mengikuti suara yang lain. Tapi banyak orang, mereka dengar kepada suara iblis dan berada di dalam kesusahan, berada di dalam kesulitan. Jadi waktu itu semua orang-orang Israel yang mengenal Yusuf sudah meninggal dan raja pun sudah meninggal. Jadi ini menjadi generasi terbaru. Jadi apa yang berada di dalam hati Firaun, Raja Mesir, adalah perempuan dan orang-orang Ibrani terlalu banyak. Mereka berkembang cepat. Kalau kita mengadakan peperangan, kalau mereka bergabung dengan musuh, kita akan kalah. Jadi memang mereka tidak punya cara yang lain. Jadi memutuskan bahwa kalau mendapat anak laki-laki, lemparlah anak laki-laki ke sungai Nil. Dan lalu Tuhan mengharapkan menyelamatkan orang Ibrani dari Mesir. Tuhan berkata kepada Abraham bahwa keturunanmu akan menjadi perbudakan di tanah itu, lalu akan keluar dari sana. Ini kata Tuhan. Itu hendak Tuhan, mereka keluar dari Mesir. Memang ini adalah janji Tuhan. Dan kita masih ditahan di sini. Jadi apa yang lebih benar? Kekuatan menahan kita di sini atau kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan lebih besar? Ya, walaupun Firaun berkata begitu, pasti kita akan keluar. Pasti kita akan menjadi berbahagia. Pasti kita akan masuk ke negara, tanah penuh dengan susu dan madu. Mereka tidak mempunyai iman ini dan hanya melihat kepada keadaan-keadaan saja, mereka akan menjadi orang Kristen yang susah. Tetapi Tuhan tidak berpikir kita seperti begitu. Tuhan tidak sama sekali meninggalkan kita, membuang kita. Yang satu hal adalah kita harus menyambung kembali, terhubung kembali kepada Tuhan. Jadi menjadi satu. Kepada orang yang mempunyai hati iblis, dia akan menjadi iblis.
Kalau seseorang yang mendengarkan firman Tuhan dan mempersatukan hati dengan firman Tuhan, dia akan bekerja seperti Allah. Jadi anugerah dan kuasa yang terbesar oleh Tuhan akan menguasai di dalam hati kita. Itulah hal-hal yang hebat sekali. Jadi memang Tuhan Allah tidak akan dilihat kepada mata orang. Walaupun kita tidak bisa menangani dia, tetapi sungguh dia berada di dalam hati kita dan kerja di dalam kehidupan kita. Beberapa hari kemarin, saya dapat bertemu ulang Menteri Pendidikan di Namibia. Dulu kita mengadakan World Camp, kita diundang di DPR Nasional dan kami mengunjungi DPR dengan menteri-menteri. Jadi panitia berkata bahwa Pak Pendeta dari Busan ke tempat istirahat di tengah, inilah orang yang Pak Pendeta bersahabat seorang untuk memberitakan Injil. Dari tempat istirahat sampai ke DPR, ada seorang lagi. Jadi waktu balik, satu orang yang lain. Dari tempat istirahat yang ke Busan, satu lagi. Jadi 4 orang pulang pergi Busan ke Seoul. Jadi Menteri Pendidikan dari Namibia, dia lebih tinggi dari saya. Satu ketika dia berdiri di depan mikrofon, katanya dia berkati untuk tingginya, jadi dia membungkuk dan berkata, begitu, di dalam mobilku ada seorang saudara membantu setir mobil, dan di sampingnya ada penerjemahan, dan aku sendiri sama menteri itu. Dan dia berkata bahwa Pak Pendeta, saya sudah menerima pengampunan dosa dan menerima Roh Kudus dan menerima keselamatan. Tetapi aku orang berdosa. Jadi aku kelahi untuk perkataan-perkataan itu. Pada saat sudah mendekati tujuan di tengahnya, Ibu Menteri menerima pengampunan dosa. Dia menjadi orang yang terbaru. Mulai saat itu dia berkata, aku ini adalah kakaknya. Aku sudah mempunyai 2 adik perempuan. Satu Menteri Pemuda di Tanzania juga berkata, aku kakak. Dan Menteri Pendidikan di Namibia pun berkata kakak kepada aku juga. Dan kali ini saya ketemu dia lagi dan berbicara banyak hal dengannya. Memang senang sekali bisa bertemu dia kembali. Negara Namibia adalah negara yang mempunyai penduduk sekitar 2 juta, negara yang baik sekali. Dan katanya sumber daya alam, perhutanan adalah bagus. Jadi mereka meminta menerima pertukangan dari Korea dan mendirikan sekolah untuk pertukangan dan sekolah untuk mind education. Itulah yang kami merapat bersama. Jadi seseorang yang menerima Yesus Kristus dan yang lain itu sudah jauh berbeda. Dan iblis bekerja kepada hati orang yang saudara-saudari yang menerima Tuhan Yesus. Pada saat iblis bekerja, apa yang dia melakukan adalah meninggikan kita. Aku menjadi orang-orang baik, aku menjadi orang-orang yang melakukan yang baik. Kalau kita meninggikan dirinya sendiri, akhirnya mempercaya kepada dirinya sendiri. Dan kepada orang yang menganggap diri rendah, tidak bisa mempercaya, akan merendahkan hatinya. Dan berkat yang terbesar yang saya terima adalah pada saat saya menerima keselamatan Tuhan tahun 62, aku kalah total untuk semua segalanya. Aku tidak sama sekali mempunyai harapan di depan. Apa yang saya mempercaya, pasti aku akan kalah. Ini kiranya begitu. Ada beberapa pendeta-pendeta kami yang menjadi korup. Mereka tidak hanya terjadi begitu. Kiranya mereka, aku menjadi baik, aku lebih baik dari panitia ini.
Aku lebih baik dari pendeta Pak Oksu. Ada yang mempunyai hati ini, cepat mereka masuk ke jalur untuk korup. Nah, kalau mereka tidak berada di dalam tengah-tengah firman Tuhan, dan aku pergi bekerja dengan baik sekali, ada banyak yang diselamatkan, kiranya begitu. Setelah itu, mereka menganggap sepi kepada kata yang lain. Dan kiranya apa? Mereka tidak kerja baik-baik kan? Jadi seperti begitu, iblis adalah konyol sekali. Nah, seperti itu, Musa berkata kepada orang Ibrani bahwa Tuhan mengutus aku untuk selamatkanmu dari sini. Pasti Tuhan akan keluarkan kalian dari Mesir. Dengan tuntunan Tuhan, Musa mengatakan mujizat dan tanda-tanda, dan orang melihat apa yang perbuatan dan kata dari Musa. Dan ya Tuhan, akhir-akhirnya ini Tuhan utus Musa untuk keluarkan kami dari Mesir. Kalau mereka mempunyai harapan yang senang seperti yang begitu, ya pasti Tuhan tidak akan menyangkal kami, pasti Dia akan mengeluarkan kami, anak kami tidak perlu mati lagi. Ya, kami sudah bebas melahirkan anak. Tetapi mereka tidak hanya keluar dari sana, tapi Firaun menolaknya, menghambatkannya. Kata orang Ibrani, katanya kami ke padang gurun untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Kata Firaun apa? Kamu pemalas. Jadi tidak akan memberi jerami, tetapi buatlah batu bata seperti dulu. Jadi orang-orang Ibrani kena kesusahan. Oh, kenapa hal ini terjadi? Katanya kami akan keluar dari Mesir. Tapi apa yang terjadi ini? Inilah mereka mempunyai hati begitu. Jadi kepada orang-orang yang percaya Tuhan, ya kita tidak boleh katakan begitu. Tuhan, hari ini kami dipukul dari pengarah-pengarah, tetapi kami merasa terima kasih. Engkau sudah lihat kan? Engkau sudah melihat kami dipukul, jadi engkau lebih bekerja cepat untuk keluarkan kami dari sini kan? Ya. Inilah yang mereka harus melakukan di dalam hatinya. Tapi pada saat banyak saudara-saudari menemukan kesulitan dan sering lupa janji Tuhan, tidak memandang Tuhan, tetapi mendengarkan suara iblis dan mengikut keinginan daging dan berputus asa, khawatir, dan berkata jahat begitu. Dan akhir-akhir ini kelompok bapak-bapak belajar kitab Ayub. Jadi setiap hari Sabtu kita ketemu dan belajar tentang kesulitan dari Ayub. Tapi kita semua tahu apa yang terakhir dari Ayub kan? Kalau kita melihat di belakang, pasti Ayub menerima berkat, menerima banyak anak lebihnya, dan mengembalikan semua kekayaan dan memuliakan Tuhan kan? Jadi dalam kehidupan Ayub, Tuhan memberikan semua berkat yang lain, tetapi di tengahnya akan kesulitan itu. Dan itulah akan menjadi yang titik pemula untuk menerima berkat. Tapi di tengah-tengah itu, iblis terus mencobai kepada Ayub bahwa ya kamu menolak Tuhan, meninggalkan Tuhan, dan berkata buruk kepada Tuhan. Tuhan menolak kamu, mengutuk kamu. Tidak ada yang berhasil dari dalam Tuhan kan? Tapi di dalam kitab suci yang ditulis oleh Tuhan, Ayub menerima banyak penganiayaan, kesulitan, dan sakit penyakit, dan teman-teman pun menghukum dia. Tetapi dia tidak akan mengabaikan Tuhan. Dan dia mengasihi Tuhan. Siapa yang kasih adalah Tuhan, dan siapa yang menerima, mengambil adalah Tuhan. Aku selalu memuji kepada Tuhan. Ya, itulah begitu.
orang-orang Kristen sudah ditetapkan akan menerima semua berkat oleh Tuhan. Walaupun kita tidak melakukan apa-apa, tetapi Tuhan sudah memberikan berkat yang terbesar untuk kehidupan kekal dan berkat yang lebih besar. Tapi pada saat kita berada di sini, Tuhan memimpin kita kepada tempat yang memberkati. Melainkan iblis terus menuntun kita ke jalur untuk penghukuman dan kematian. Seperti, setelah saya menerima pengampunan dosa, berkatnya kelihatannya sudah berhenti, tidak ada pekerjaan Tuhan melalui aku, semua kata-kata yang tidak jadi, terus didengar di telinga kami. Kalau kita bisa membagikan suara iblis dari suara Tuhan, semuanya tidak akan menjadi masalah. Tapi selama kita tidak bisa membagikan suara iblis dan menerima suaranya, kita akan berputus asa, akan hilang kekuatan, akan jatuh. Ya kan? Itu akan terjadi. Mari kita menutup mata sebentar dan memandang kepada Tuhan. Seperti Ayub, bagaimana dia mengatasi kesulitan ini? Bagaimana apa yang Musa menerima kesulitan dan berjalan itu? Apa yang terjadi kepada Yusuf? Apa yang kesulitan Daud mengalami? Dan apa yang terjadi terakhirnya? Aku ini sedang berjalan seperti Daud. Ini adalah saatnya dikejar oleh Saul. Inilah orang-orang Ibrani dipukul oleh pengarah-pengarah dari Mesir. Kalau sebentar lagi. Dan Tuhan akan pasti kerja dan kita akan lepas dari sini, akan diberkati. Jadi zaman-zaman yang terberkati akan terjadi. Kita bisa dapat harapan baru begitu. Kemarin saya diundang wawancara 57 stasiun di Amerika. Dan katanya mereka akan siarkan seminar Alkitab kami akan datang bulan Oktober. Dan itu hal yang senang, bagus sekali. Banyak orang-orang Amerika akan mendengarkan Injil Yesus. Ya Tuhan, siapakah aku ini? Kalau saya berpikir, aku sebelum menerima pengampunan dosa, aku tidak dapat dipergunakan. Tapi Tuhan mengambil tanganku dan memimpin. Seterusnya, hal yang tidak dapat membayangkan sering terjadi. Tuhan memasukkan saya ke missionary school, antar saya ke Apkoktong, di mana saja saya pergi, Tuhan memberi pengalaman, aku mengalami Tuhan, sampai di tentara, setelah itu pun di dalam kota Kimcheon, di mana saja saya berada, selalu ada kesulitan, tetapi kesulitan ini tidak akan terjadi kesulitan, tetapi akan menjadi kesempatan untuk mengalami pekerjaan Tuhan. Kesulitan tidak selesai sebagai kesulitan saja, tetapi mengakhiri dengan keindahan. Oleh karena COVID, seluruh dunia terasa susah dan sakit, tetapi Tuhan membuka jalur lebih besar dari dulu dan banyak pemerintah membuka pintu untuk bekerja sama dengan kami. Itu hal yang besar dan bagus sekali. Dan kemarin saya telepon dengan wali kota, gubernur di Abidjan, Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire adalah negara yang termaju di Afrika. Dan Bapak Presiden dari Cote d'Ivoire berkata, untuk menjadi negeri yang maju, tidak tergantung ekonomi, tetapi tergantung pola berpikir. Jadi di dalam sekretariat negara namanya Jorobi, dan beliau suruh kepadanya, dan carilah seseorang yang mengadakan pendidikan pola berfikiran. Jadi lalu beliau datang di Korea bulan November. Itu sudah masuk musim dingin, tapi dia pakai baju yang tipis. Waktu itu saya menerima satu baju yang tebal yang baik,
tapi saya memberikan kepadanya. Kiranya saya, Afrika adalah tempat yang panaskan, jadi pada saat dia pulang, lepaskan dan kembalikan kepadaku. Tetapi dia ambil dan pulangnya. Jadi terjadi seperti hadiah kepadanya. Memang di Afrika tidak sama sekali ada kesempatan pakai baju tebal kan? Ya, apa yang dia melakukan di Korea adalah dia mengunjungi sekolah internasional Lincoln dari gereja kami. Dan dia terkaget. Dan katanya, oh tidak ada sekolah seperti ini di dunia. Itu bagus sekali. Lalu dia melihat sekolah Lincoln. Lalu kami berkata bagaimana kami memulai sekolah ini. Yang bagaimana anak-anak muda belajar, bagaimana mereka memberi salam, bagaimana mereka berhadap kepada orang asing, bagaimana menerima kuliah bahasa Inggris. Semuanya terkaget dia. Jadi sekretariat negara, kepala sekretariat negara dari kerajaan Eswatini datang sekolah itu dan juga berkata ini sekolah lebih baik dari sekolah kerajaan dari Inggris juga. Memang kami masih belum mempromosi dengan besar-besaran, tapi kalau kami memulai mempromosi, banyak anak-anak dari kepresidenan dari banyak negara akan datang kiranya. Nah, dengan itu pemerintah dari Cote d'Ivoire sudah tanda tangan MOU untuk menerima cara pendidikan Mind Education dari kami. Dan gubernur dari Abidjan, ibu kotanya Cote d'Ivoire, dia datang Korea dan menerima keselamatan Tuhan. Kelihatannya seperti adikku. Dia orang yang hebat sekali. Dia adalah yang lebih. Dia bisa membangkitkan dari wali kota, dari mana saja. Dan katanya dia mau membangun rumah sakit yang terbaik di Afrika. Dan kami mendiskusi ini dan yang lain apa yang kami mau bantu. Katanya dia mau membangun rumah sakit yang terbaik di Afrika. Kami merencanakan itu. Dan semua bahan dan repot untuk bagaimana mengobati radang bruli pun kami sudah memberikan kepadanya. Dan kita semua adalah orang-orang yang kurang mampu, kurang baik, tetapi Tuhan Allah yang ada di dalam hati kita bukan yang tidak baik seperti kita. Pada saat kita menyatakan Tuhan, kita akan terang. Pada saat kita menyatakan diri sendiri, kita menjadi gelap. Jadi pada saat firman Tuhan hidup di dalam hati mereka, kata Firaun apa gunanya itu? Ya, kalau memberikan jerami atau tidak, itu apa masalahnya itu? Tetapi mereka berada di dalam permasalahan itu, mereka melawan kepada Musa. Inilah orang-orang Ibrani saat itu kita yang bisa baca kan? Tapi Tuhan tetap mengeluarkan mereka dari Mesir. Pasti di situ ada banyak permasalahan, tapi tetap mereka masuk ke tanah Kanaan dan mereka hidup sukacita dan penuh dengan berkat di tanah penuh dengan susu dan madu. Tetapi pada setiap saat kita mengalami kesulitan, kita menghalangi Tuhan, melawan Tuhan. Tetapi Tuhan menuntun kami, biar kami berada di dalam tempat posisi yang terbaik untuk memuliakan Tuhan dan menyatakan kemuliaan berkat Tuhan. Jadi Tuhan menanam hatinya di dalam hati kita dan memimpin kita. Tetapi iblis menipu kita biar kita menganggap sepi kepada firman Tuhan dan menganggap sepi kepada Injil Yesus, menganggap sepi kepada gereja, dan menganggap sepi kepada hamba-hamba Tuhan. Dan terjatuh di dalam pikirannya menganggap diri adalah baik. Ada banyak yang ditipu oleh iblis seperti begitu. Seperti orang Ibrani di Mesir itu. Jadi mari semua berharap tidak jatuh di hatimu berada di dalam keadaanmu. Tetapi harus melawankan keadaanmu kepada firman Tuhan. Tuhan adalah lebih dari menang daripada semua segala keadaanmu.
Tuhan Allah yang selalu bersama denganmu. Walaupun kita miskin, tidak miskin lagi. Kita kurang mampu, tidak lagi kurang mampu. Atau kekurangan, tapi tidak lagi kurangan. Oleh Tuhan, oleh karena janji yang kemuliaan itu kita sudah terima. Kita sudah menjadi anak-anak Allah yang menyenangkan Tuhan. Apakah saudara hidup dengan hati ini? Apakah hati ini sudah ada di dalam hatimu? Kalau begitu, apakah Anda masih khawatir karena permasalahan kecil? Ya, kita tidak boleh begitu. Kita semua adalah orang-orang yang memperbarui seluruh dunia oleh Kristus Yesus. Barang siapa kamu, tetapi kalau Tuhan bekerja kepadamu, tidak ada yang menurunkanmu, mengalahkanmu. Tetapi kalau Anda sendiri ditipu oleh iblis, Tuhan tidak bisa kerja di dalam hatimu. Semoga Anda berdiri di dalam iman. Serahkan semua masa depanmu, kehidupanmu di tangan Tuhan. Jangan berada di dalam rencanamu sendiri. Tuhan akan memimpin kita ke tanah Kanaan yang termulia. Terima kasih banyak.